Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Supriyono selaku fasilitator CKP Angkatan 11 Kabupaten Kebumen. Yang kami hormati Bapak Durmuji selaku pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya Bapak Muhammad Sukron. Pada video kali ini saya akan melaksanakan tahapan pertama dari coaching supervisi akademik, yaitu praobservasi. Berikut kegiatan praobservasi saya. Selamat siang Pak Sukron. Selamat siang Bu saya. Hari ini sedang sibuk atau tidak Pak Sukron? Tadi ya biasa aktivitas setelah mengajar, istirahat sebentar begitu Bu, terus sholat begitu. Oke, kalau tidak sibuk saya mau minta waktunya sebentar ya. Oke, silakan Bu. Nah, di sini saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi seperti yang sudah saya sampaikan kemarin kepada jenengan, bahwa saya akan melaksanakan supervisi akademik di kelas Pak Sukron. Siap. Nah, kegiatan praobservasi ini merupakan tahapan pertama dari kegiatan supervisi akademik. Supervisi akademik ini bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan Pak Sukron dalam mengajar di kelas. Nanti kita di sini itu bincang-bincang ya Pak, bincang-bincang santai saja, sharing tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pak Sukron. Berikut kegiatan praobservasi ini saya lakukan untuk melihat bagaimana kesiapan Pak Sukron dalam pembelajaran besok. Nah, dari obrolan santai kita ini ya Pak, kira-kira apa yang diharapkan oleh Pak Sukron? Harapannya sih semoga pembelajaran di kelas saya bisa lebih meningkat, tentunya juga bisa lebih berkualitas, serta inputnya juga lebih maksimal, dan ya peserta didik bisa menyerap ilmu yang saya sampaikan begitu. Baik, jadi Pak Sukron dari pembicaraan kita hari ini dapat bertukar pikiran nih Pak, bertukar informasi dan pengalaman, serta saran untuk perbaikan pembelajaran di kelasnya Pak Sukron. Nah, semoga juga nanti saya bisa membantu Pak Sukron di dalam pembelajaran. Saya juga berharap pada kegiatan observasi ini Pak Sukron itu tidak merasa terbebani ya Pak. Di sini sifatnya hanya sharing dan belajar bersama. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, besok Pak Sukron itu mau mengambil materi apa? Kebetulan besok pagi kan jadwalnya itu kelas 5 ada materi IPAS, dan untuk materi yang tadi saya ajarkan IPAS-nya sudah selesai. Jadi rencana saya besok mulai masuk ke bab 3, yaitu materi magnet. Insya Allah besok saya akan mengajar tentang magnet begitu Bu. Berarti besok Pak Sukron akan mengambil materi tentang magnet nih Pak? Iya betul, tentang magnet. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya apakah sudah disusun Pak Sukron? Untuk tujuan kebetulan sudah saya susun kemarin. Ada 3 tujuan yang ingin saya capai pada pembelajaran besok. Yang pertama yaitu melalui kegiatan mengamati tayang video, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian magnet. Serta untuk tujuan yang kedua, melalui tanya jawab dengan guru, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat magnet dengan benar. Dan tujuan yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat mengidentifikasi pemanfaatan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuan yang saya rancang untuk pembelajaran besok. Oh iya Pak, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang tidak dicapai. Nah, di sini Pak Sukron kan sudah melaksanakan persiapan untuk pembelajaran besok. Kira-kira apa saja yang sudah Pak Sukron persiapkan untuk pembelajaran besok Pak? Kalau yang sudah saya persiapkan, terutama yang pertama dari modul ajarnya ya pasti sudah saya buat, terus perangkat pendukungnya juga saya siapkan, termasuk media pembelajaran, kemudian LKPD bahan ajarnya sudah saya siapkan, terutama magnet atau media pembelajaran nyatanya, benda nyata sudah saya siapkan juga. Ya semoga besok bisa berlangsung lancar gitu. Wah, kelihatannya itu sudah lengkap sekali ya Pak. Ya, insya Allah. Nah, dalam kegiatan pembelajaran besok, kira-kira strategi apa yang Pak Sukron lakukan supaya tujuan pembelajarannya itu bisa tercapai Pak?
Kalau strategi yang saya gunakan itu yang pertama saya ingin menggunakan benda konkret. Jadi supaya anak tahu langsung gambaran dan penerapannya, begitu. Misal kayak pemanfaatan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti saya membawa benda-benda yang di dalamnya mengandung magnet. Dan rencananya juga saya akan membawa magnet asli untuk menjelaskan kepada peserta didik, barangkali ada yang belum tahu wujud magnet itu seperti apa, terus kutub-kutubnya ada berapa. Nah, dengan benda konkret tadi, ya semoga anak bisa lebih paham karena bisa mengamati dan melihat langsung dari kutub magnet itu dan penggunaannya begitu. Tadi Pak Sukron sudah menyampaikan ya terkait dengan strategi pembelajaran yang akan dilaksanakan untuk besok pagi. Nah, berikutnya adakah kendalanya Pak untuk mempersiapkan atau kendala dalam melaksanakan pembelajaran besok? Kalau kendala yang berarti dan lumayan berat sih tidak ya, paling dari bahan-bahan yang saya gunakan ya harus ada sedikit effort untuk mencari gitu. Jadi ya membutuhkan waktu lebih lah untuk menyiapkan itu Pak. Kalau secara keseluruhan kendala yang berat insya Allah tidak ada begitu. Kalau tidak ada kendala yang berarti semoga besok pembelajarannya tidak ada halangan gitu. Amin, amin ya, semoga bisa berlangsung lancar begitu. Nah, dari kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan besok, kira-kira kompetensi apa yang ingin ditingkatkan dan dikembangkan oleh panjenengan? Kalau dari pembelajaran yang akan saya lakukan besok, untuk kompetensi yang ingin saya tingkatkan yaitu melakukan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan juga sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Maka dari itu saya menyiapkan benda-benda konkret, kemudian video pembelajaran juga supaya lebih merangsang ketertarikan siswa untuk mengikuti pembelajaran yang saya lakukan begitu Bu. Oke, jadi kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Sukron tadi ingin memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Betul. Jadi tidak hanya satu siswa yang terlayani, tapi semua kebutuhan siswa di kelas 5, di kelasnya Pak Sukron dapat terlayani, dapat dipenuhi oleh Pak Sukron. Nah, dalam mencapai kompetensi tersebut tentunya ada strategi ya Pak dari panjenengan untuk meningkatkan kompetensi tersebut. Nah, kira-kira apa strategi yang akan Pak Sukron lakukan supaya kompetensi yang tadi jenengan ingin tingkatkan bisa terwujud atau terlaksana? Salah satu strategi yang ingin saya gunakan besok yaitu dalam penggunaan media yang saya gunakan itu melibatkan siswa secara langsung. Jadi siswa melakukan demonstrasi atau peragaan tentang misal menggabungkan kedua magnet ya, kan ada kutub utara dan selatan, nanti dibuktikan langsung apakah tarik menarik atau bertolak menolak. Nah, dengan demonstrasi itu sehingga pengalaman belajar siswa akan teringat selalu dan harapannya tujuan pembelajarannya bisa tercapai begitu. Wah, bagus sekali nih Pak perencanaan yang akan Pak Sukron lakukan besok. Semoga saya bisa membantu panjenengan dalam kegiatan supervisi ini. Semoga perencanaan yang sudah Pak Sukron lakukan dapat berjalan dengan lancar dan besok pembelajarannya sesuai yang diharapkan oleh panjenengan. Amin. Nah, selesai kegiatan observasi nanti, jadi nanti setelah panjenengan observasi kita juga akan berbincang kembali nih Pak terkait dengan apa yang sudah terlaksana ataupun yang belum, serta rencana pengembangan diri dari Pak Sukron untuk jangka panjangnya. Nah, untuk pelaksanaan observasinya kira-kira kapan ini Pak? Wah, kebetulan karena hari Selasa itu kan kelas 5 jadwalnya pagi olahraga. Nah, mungkin rencana saya itu setelah jam olahraga Bu. Jadi setelah istirahat pertama. Nah, nanti kalau sudah istirahat kan anak sudah kembali fresh dan siap untuk belajar lagi gitu. Baik Pak, berarti besok pagi ya hari besok pagi Selasa. Semoga berjalan lancar sesuai rencana tanpa adanya halangan apapun. Amin. Terima kasih untuk support dan bantuannya Ibu. Terima kasih juga atas waktunya ya Pak Sukron. Iya, sama-sama. Demikian kegiatan pra-observasi bersama rekan saya Bapak Muhammad Sukron.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Silakan Mas Afwan untuk memimpin teman-temannya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya aku ridho Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai Nabi dan Rasul bagiku. Ya Allah, berilah aku tambahan ilmu dan berilah aku paham. Amin. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Kelas 5 Semangat Mandiri Taktik Rajin Tertib Kelas 5 Semangat. Ya, terima kasih Mas Afwan sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, untuk hari ini ada tidak teman kalian yang tidak berangkat? Tidak ada ya? Semuanya sehat? Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kalian bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan sehat walafiat. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kemarin materi rantai makanan dan ekosistem sudah selesai. Dan pada hari ini kita melanjutkan ke materi baru, yaitu materi tentang magnet. Coba sebelum lebih lanjut, ada tidak yang tahu ya apa itu magnet? Coba tunjuk tangan. Ada yang tahu? Belum ya, belum ada yang tahu. Baik, nanti kita lakukan kegiatan penyelidikan untuk mencari tahu apa sih magnet itu. Nah, baik, supaya lebih semangat lagi, mari kita awali dengan menyanyikan lagu tentang magnet. Semuanya berdiri. Nah, di depan ada lagu tentang magnet, boleh kalian ikuti ya. Ya, yuk, nyanyi bersama langsung tentang sifat-sifat magnet. Oke, yuk.
Handphonenya lumayan cepat ya. Tepuk tangan untuknya semua. Silakan duduk kembali. Ya, tadi kalian sudah menyanyikan lagu-lagu tentang sifat-sifat magnet ya. Nah, karena pada pagi hari ini tujuan pembelajarannya adalah supaya kamu dapat menjelaskan pengertian magnet dan juga menjelaskan sifat-sifat magnet serta mencari tahu benda-benda yang ada di sekitar kita ini yang memiliki unsur magnet. Betul. Nah, jadi hari ini kita akan menyelidiki tentang magnet mulai dari pengertiannya, kemudian sifat-sifatnya, dan juga benda-benda di sekitar kita yang mengandung tentang magnet. Ya, selanjutnya kalian sudah duduk berkelompok apa belum? Sudah ya. Nah, nanti kalian akan menyelidiki melalui lembar kerja peserta didik ini. Ya, satu kelompok satu ya, tapi nanti dikerjakan bersama-sama. Tidak ada yang hanya menonton ya, tapi semuanya ikut berdiskusi. Ya, silakan untuk di ya, sebagai materi awal, Pak Guru sampaikan dulu video tentang magnet ya. Silakan kalian amati dan cermati video yang ada di depan. Silakan diperhatikan dulu videonya tentang magnet. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang magnet. Magnet adalah benda yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam seperti besi, baja, dan logam-logam tertentu. Magnet berasal dari kata magnesia yang merupakan nama sebuah daerah kecil di Asia. Orang yang pertama kali menemukan magnet adalah Magnus. Pada saat itu tongkatnya tertarik oleh batuan. Batu itulah yang kemudian dinamakan magnet. Magnet dapat dibedakan menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang terjadi secara alami, contohnya magnet bumi. Magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia, contohnya magnet bata, silinder, jarum ladang, dan lingkaran. Sifat magnet. Berikut ini beberapa sifat magnet yang dapat diamati. 1. Magnet dapat menarik benda. Magnet dapat menarik benda lain yang berasal dari bahan logam. Akan tetapi tidak semua logam dapat ditarik oleh magnet. Bahan logam yang memiliki daya tarik yang tinggi oleh magnet adalah besi dan juga baja. 2. Medan magnet membentuk gaya magnet. Gaya magnet tidak hanya berada di kutub-kutubnya. Akan tetapi gaya magnet juga timbul di sekitar magnet. Daerah yang di sekitar magnet yang memiliki gaya magnet disebut juga medan magnet. 3. Magnet memiliki dua kutub. Sifat-sifat magnet selanjutnya adalah magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan.
4. Kutub magnet sejenis akan tolak menolak dan kutub magnet tidak sejenis akan tarik menarik. Sama halnya dengan gaya listrik, gaya magnet juga berupa tarikan dan tolakan. Jika kutub yang sama didekatkan maka akan saling tolak menolak, dan jika kutub yang berbeda yaitu utara dan selatan didekatkan maka akan saling tarik menarik. 5. Sifat magnet dapat hilang. Sifat magnet akan menghilang atau melemah karena beberapa penyebab, misal terbakar, jatuh secara terus-menerus, dan lainnya. Berdasarkan sifat kemagnetannya, magnet dapat dibedakan menjadi 1. Paramagnetik. Paramagnetik adalah bahan yang bisa ditarik magnet, tetapi tarikannya lemah. Beberapa contoh bahan paramagnetik adalah tembaga, kaca, kayu, dan aluminium. 2. Ferromagnetik. Ferromagnetik adalah bahan yang bisa ditarik oleh magnet dengan kuat. Bahan ferromagnetik contohnya besi, baja, nikel, dan kobalt. Bahan ini juga bisa dibuat menjadi magnet. 3. Diamagnetik. Diamagnetik adalah bahan yang jika didekatkan ke magnet, maka magnet akan menolaknya. Beberapa logam mineral yang termasuk bahan diamagnetik adalah emas dan timah hitam. Cara membuat magnet. Magnet dapat dibuat dari baja dan besi. Cara membuat magnet dibagi menjadi 3, yaitu induksi, menggosok, dan dialiri listrik. 1. Induksi. Cara membuat magnet dengan induksi adalah dengan menembakkan benda yang terbuat dari logam, seperti besi dan baja dengan magnet. Benda tersebut akan memiliki sifat magnet yang sementara. Jika magnet dilepas, maka sifat kemagnetan akan hilang. 2. Menggosok. Batakan besi atau baja dapat mempunyai sifat magnet jika digosokkan ke magnet. Baja memiliki sifat kemagnetan yang sangat besar daripada besi. Semakin lama digosokkan, maka sifat kemagnetan akan bertahan lama. Sifat magnet dapat berkurang atau hilang jika jatuh, diguncang kuat, dan dipukul. 3. Dialiri listrik atau elektromagnetik. Magnet dapat dibuat dengan cara mengalirkan arus listrik searah ke dalam suatu penghantar. Magnet yang timbul disebut elektromagnet. Magnet ini mempunyai sifat sementara karena jika arus diputus, maka sifat magnet akan hilang. Manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. 1. Ujung gunting untuk memudahkan mengambil jarum jahit. 2. Bel listrik untuk menggerakkan pemukul lonceng. 3. Papan catur agar buah catur tidak mudah terguling. 4. Kompas sebagai penunjuk arah utara selatan. 5. Dinamo sepeda dan generator untuk membangkitkan tenaga listrik. 6. Alat untuk mengangkut benda-benda dari besi. Demikian penjelasan tentang magnet. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Ya, sudah ya. Silakan kalian mulai mengerjakan lembar kerja peserta didik. Dan ini nanti tiap kelompok Pak Guru berikan magnet sebagai bahan uji coba kalian. Apakah ujung yang sama itu tarik menarik atau tolak menolak? Nanti silakan kalian coba sendiri, diamati, lalu dituliskan pada lembar kerja peserta didik. Gitu ya. Karena jumlahnya terbatas, jadi nanti bergantian. Silakan. Nanti gantian besok kelompok. Silakan sambil diisi lembar kerja peserta didiknya. Misal ini ada, coba dibuktikan ya. Misal ini dua magnet yang sama, kemudian kutub yang sama didekatkan. Ya, didekatkan. Apakah akan tarik menarik atau tolak menolak? Silakan dicoba. Tarik menarik atau tolak menolak? Kalau sama, tolak menolak. Coba kalau berbeda sekarang. Nah, ini kutub berbeda kan? Ya, silakan dituliskan di lembar kerja peserta didiknya. Begitupun yang ini magnet apa tadi namanya? Magnet? Belum tahu ya? Nah, kutub yang sama, apa yang terjadi coba? Ya, kalau menolak, tapi kutub yang berbeda tarik menarik. Silakan dituliskan di situ. Iya.
Sekarang coba buka lembar kerja peserta didiknya. Kita buktikan ya, coba kamu yang membuktikan. Ketika dua jenis kutub yang berbeda, ini sama apa berbeda? Beda ya, ini selatan, ini utara. Dekatkan, apa yang terjadi? Akan tarik menarik. Iya, silakan masukkan di situ di lembar kerja selanjutnya. Nah, sekarang kita coba lagi dengan kutub yang sama-sama warna biru atau sama-sama kutub selatan. Coba Mbak Umi, apa yang terjadi? Maka akan saling apa? Iya, tolak menolak karena nah ya kan ini. Begitupun yang magnet batang. Ini yang magnet batang kita coba. Mbak Umi silakan praktekkan kutub selatan dan kutub utara, apa yang terjadi? Makan tarik menarik. Sekarang dibalik kutub yang sama, selatan dan selatan ya. Bisa menempel tidak kalau kutubnya sama? Tidak ya. Nah, maka supaya bisa saling menempel harus berbeda. Ya, berbeda kutubnya. Bagian yang nah ini tarik menarik atau tolak menolak. Ini kalau misal kutubnya berbeda, tarik menarik di checklist, dicentang. Oke, paham ya? Nah, silakan berdiskusi lagi untuk mengerjakan halaman berikutnya. Terus bisa yuk berdiskusi kelompok 2. Nah, di depan kalian sekarang sudah ada berbagai jenis magnet ya. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sesuai lembar kerja ini coba kalian buktikan. Siapa yang membuktikan, Umam atau Sofi? Ya, Umam. Silakan. Nah, magnet tadi ada berapa kutub, Mas Umam? 2 kutub utara dan ya ini coba kutub yang sama didekatkan. Apa yang terjadi? Silakan digandengkan. Yang sama warnanya. Apa yang terjadi? Mau menempel tidak? Apa yang terjadi? Tolak menolak. Iya betul, berarti kalau kutub yang sama akan tolak menolak. Nah, silakan diisikan hasil pengamatannya di sini. Selanjutnya magnet yang batang, coba kutub yang sama akan tolak menolak apa tarik menarik? Didekatkan Mas Umam. Tolak menolak. Sekarang kutub yang berbeda, ya akan tarik menarik. Nah, dituliskan di sini. Itu ya, silakan untuk halaman berikutnya kalian lakukan sendiri percobaan. Ya, sambil berdiskusi sambil mempraktekkan langsung ya bagaimana yang terjadi kalau kutubnya sama. Nah, dicentang di situ ya. Terus nah, kalau sudah halaman berikutnya iya didiskusikan lagi. Masih ada itu tengah ya. Dari awal dulu halaman 1 sudah belum? Nah, dari sini dulu dilingkari. Ini benda apa? Gambar benda apa? Pensil. Apakah bisa tertarik? Kalian buktikan pakai pensil, coba nempel apa tidak pensilnya. Oh, nggak menempel, berarti nah ini apa? Lingkari dan kelompokan. Kalau berikut berdasarkan pengelompokannya. Magnetik atau kalau misal lingkaran, kalau yang non magnetik yang tidak bisa gambar love gitu. Ya kan? Ya. Terus yang bukan nanti lingkaran biasa.
Sudah selesai anak-anak? Belum? Apa sudah? Kelompok 1 sudah? Satu lagi, kelompok 2 sudah? Belum? Kelompok 3 sudah? Belum. 10 menit lagi ya. Sudah selesai? Kelompok 1 sudah ya?
Ya, kelompok 2 sudah belum? Ya, silakan diskusi. Contohnya di sini. Terus apa lagi ya? Nah, dia bisa. Oh, tempatkan sini. Sudah selesai semuanya? Kalau sudah, kita lanjut presentasi ya. Kelompok berapa yang sudah siap? Kelompok 1 sudah? Oh, sudah selesai. Silakan mulai dari kelompok 1 untuk maju presentasi. Yuk, kelompok 1, silakan. Yuk. Kelompok yang lain memperhatikan ya, kelompok 2, kelompok 3, stop dulu pengerjaannya. Kita nanti dari kelompok 1. Kelompok 1 yang belakang. Ya siap teman-teman. Salam dulu. Assalamualaikum.
Ya, jawabannya Magnet jika kutub yang sama atau pola. Apa fungsi magnet dalam kehidupan sehari-hari? Untuk mencari benda mencari benda logam. Sebutkan contoh kegiatan sehari-hari yang membutuhkan magnet. Speaker, TV, kulkas, radio. Jelaskan secara singkat penggunaan magnet. Dengan logam dan Ya, halaman berikutnya. teka-teki. Ya, yang lain mau perhatikan. Ya, nanti memberi tanggapan. Jika kutub magnet yang berbeda akan saling menarik. Ya, oke lanjut. Bahan benda yang dapat ditarik oleh magnet logam. Magnet memiliki kemampuan untuk menarik benda. Jika didekatkan kutub magnet yang sama akan saling menolak. Disabilitas magnet, kenaikan magnet. Ya, cukup. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Sekarang lanjut. Dilanjutkan presentasi dari kelompok 2. Silakan maju ke depan. Ya, dari kelompok 2 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Ayo Mas Hafiz, kelompok 2 semuanya ke depan. Yo maju. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Kelompok lain memperhatikan ya Mas Galang. Ya Mas Umar, silakan diperhatikan kelompok 1. Coba dibacakan dulu, salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari kelompok makan kasih diskusi kelompok 2. Silakan yang depan. Benda-benda yang bisa ditarik magnet dan yang tidak bisa. Yang keras silakan dibacain. Kelompok 1 sudah di. Yuk. Lanjut yang halaman 2. Jenis-jenis. Ya paling atas magnet apa itu? Ya lanjut. Lanjut.
Silakan. Kelompoknya ulang. Satu dulu. Silakan dibuka dulu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang membaca kelompok. Ya, silakan. Yang lain menyimak ya. Nah. Lanjut kalau ke yang kedua. Iya, yang itu dari atas. Ya, lanjut KKP D3 tentang kutub yang sama dan berbeda, apakah tolak-menolak dan tarik-menarik. Dibacakan. Sama atau berbeda? Berbeda. Ya. Ya, itu tuh demikian. Ya. Sampaikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, ada kelompok yang belum presentasi. Sudah semua ya? Ya, nah, bagaimana tadi? Sudah terisi semua KPD-nya? Sudah ya, dan kalian sudah presentasi. Waktunya Pak Guru akan mengkonfirmasi materi pada siang hari ini. Silakan, coba dibuka lagi dari halaman depan. Nah, di halaman depan ada benda-benda yang bisa ditarik magnet dan yang tidak bisa ditarik magnet. Yang pertama, benda yang bisa ditarik magnet namanya benda apa, anak-anak? Benda magnetik, yaitu benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet. Contohnya apa, Mbak Tika? Jarum, terus paku, obeng, ya, pemotong kuku dan pisau. Itu namanya benda magnetis. Yang kedua, benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet namanya benda apa? Non magnetis. Contohnya apa saja, Mas Alvan? Sabun, kursi, sisir, ya, apa terus buku, garis, pensil, kardus. Nah, berikutnya dibuka lagi lembar kerja untuk hari ini yang kedua tentang apa ini? Tentang bentuk-bentuk magnet. Dari atas dulu, silakan dilihat magnetnya. Yang paling atas ini magnet apa? Jarum. Bawahnya cincin. Bawahnya lagi
magnet batang. Bawahnya lagi yang terakhir, magnet ladang. Apakah sama antara magnet ladang dan magnet U? Berbeda. Magnet ladang seperti tapal kuda ya. Nah, jadi hampir seperti itu, tapi atasnya agak lebih kecil ke dalam. Itu tadi tentang bentuk-bentuk magnet. Selanjutnya ada yang ketiga tentang kutub-kutub magnet. Ada berapa kutub pada sebuah magnet? Ada 2. Yang pertama kutub apa? Utara dan selatan. Tadi kamu sudah membuktikan antar kedua kutub itu sudah belum? Sudah membuktikan dan mempraktekkan ya. Bagaimana kesimpulannya kalau dua magnet itu saling dua magnet itu kutubnya sama? Ya, kalau kutubnya sama maka akan saling tolak-menolak. Jika kutubnya berbeda maka akan saling tarik menarik. Coba Pak Guru punya pertanyaan. Kalau kutub selatan dengan kutub utara, Hafiz, apa yang terjadi jika berdekatan? Ya, ini selatan, ini kutub utara. Apa yang terjadi? Maka magnetnya akan tarik menarik. Betul yang disampaikan Mas Hafiz? Misal sekarang Mas Galang, kalau kutub selatan dan kutub selatan apa yang terjadi? Tolak menolak. Tika, kalau kutub utara dan utara? Tolak menolak. Betul yang disampaikan temanmu? Betul. Jadi kutub yang sama akan saling tolak menolak. Sedangkan kutub yang berbeda akan saling tarik menarik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan apa tidak? Tidak ya. Kalau tidak, kita lanjut ke halaman LKPD terakhir. Di situ ada pertanyaan tentang benda-benda yang di sekitar kalian menggunakan magnet. Contohnya apa? Radio. Bagian mananya yang dikasih magnet? Speaker, betul. Ada lagi? Kulkas, mananya kalau kulkas? Iya, bagian pintunya. Terus apa lagi? TV. Kalau TV bagian mananya? Ada yang tahu kalau di TV bagian mananya yang ada magnetnya? Speaker juga ya. Jadi di bagian speaker yang ada suaranya di TV itu ada magnetnya. Terus apa lagi? Di kelas ini ada tidak? Dari menggunakan magnet? Ada. Apa? Speaker ya, betul ini ya. Nah, ini menggunakan magnet. Apalagi? Laptop. Ini pakai magnet tidak? Ya, mana coba? Oh, di jalan mungkin ya. Terus ada lagi tidak? Iya, betul. Ini yang sehari-hari kalian pakai. Kotak pensil ya. Ini ternyata ada magnetnya. Tuh, jadi tidak tumpah karena sudah terkunci oleh magnet. Ada lagi ini apa namanya Pak Guru ya? Ini juga pakai magnet. Tuh. Kalau tidak, ini maka akan jatuh. Makanya dikunci dengan magnet. Itu ya. Ada lagi yang pakai magnet? Jam, betul. Jam itu juga mengandung magnet. Terus apa lagi? Itu yang di atas kipas angin sebagai putaran balik-baliknya itu di dalamnya ada lilitan kabel dinamo ya, dan tengah-tengahnya ada magnetnya. Ya, baik anak, dari kegiatan
kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi, bisakah kalian menarik kesimpulan dari materi pada siang hari ini? Ya bisa. Yang pertama tentang apa kita sudah belajar? Magnet. Ada berapa jenis magnet tadi yang kalian pelajari? Ada magnet cincin, ada magnet jarum, ada magnet magnet bata, magnet ladang, dan lain sebagainya. Kemudian juga sudah mempelajari tentang benda-benda di sekitar kita yang menggunakan magnet. Ada yang mau ditanyakan atau tidak dari kesimpulan kita tadi? Tidak. Sudah cukup paham dengan materi hari ini? Sudah ya. Kalau sudah, Pak Guru punya lembar evaluasi. Jadi nanti silakan kalian kerjakan secara individu atau mandiri. Paham? Kalau tadi AKPD-nya kelompok, sekarang evaluasinya sendiri-sendiri. Untuk waktunya nanti 15 menit. Sudah siap? Oke, Pak Guru bagi satu-satu. Silakan dituliskan nama lengkap dan nomor absen di atas judul dari soal evaluasi. Dikerjakan sendiri-sendiri ya, sesuai pemahaman kalian tadi terhadap materi-materi yang sudah Pak Guru jelaskan. Silakan diisi dulu nama lengkap dan nomor absen. Iya, itu juga. Ada 2 halaman ya, halaman pertama di depan, halaman 2 berikutnya balik. Nama lengkap, nomor absen, silakan dituliskan. Nama lengkap, nomor absen. Dikerjakan sendiri-sendiri ya.
mengerjakannya? Sudah ya, kalau sudah Pak Beto ambil tiap kelompok. Punya 3 sudah. Sudah dikasih nama semua? Ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke, sudah lengkap dan sepertinya pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Sekali lagi Pak Guru tanyakan, ada yang belum paham? Sudah paham semua ya? Kalau sudah, Pak Guru tutup pada pembelajaran hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Supriyono selaku fasilitator CKP Angkatan 11. Yang kami hormati Bapak Dimuji selaku pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya Bapak Muhammad Sukron. Beliau adalah guru kelas 5. Pada rangkaian kegiatan pasca observasi. Jika kemarin saya sudah melaksanakan praobservasi dan observasi, maka pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan coaching untuk pasca observasi. Berikut kegiatan coaching saya. Selamat siang Pak Sukron. Ya, selamat siang Bu Sadia. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Bu Sadia sehat Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Sukron hari ini sedang sibuk atau tidak? Kebetulan tidak, soalnya ini kan waktu istirahat, jadi kita bisa berbincang-bincang. Ya, jadi saya minta waktunya sebentar ya Pak. Oh iya, siap. Nah Pak Sukron, di sini kita akan melaksanakan percakapan sederhana ya Pak tentang praktik pembelajaran yang sudah Pak Sukron lakukan beberapa hari yang lalu ya. Iya betul. Nah, nanti kita ngobrol santai-santai saja Pak. Nah, dari percakapan kita nanti apa yang Pak Sukron ingin dapatkan? Yang ingin saya dapatkan dari Bu Sadia adalah kritik dan saran ya Bu, terutama terhadap pembelajaran yang sudah kemarin saya lakukan. Dan kemarin Bu Sadia sudah melakukan observasi di kelas saya dan mengamati saya. Mungkin nanti saya bisa meminta beberapa kritik, saran, masukan supaya pembelajaran saya ke depannya bisa lebih baik. Jadi sharing ya Pak, Ya, sharing betul, tentang sharing. kekurangan dan kelebihan dari Iya. pembelajaran kemarin. Betul. Ya, nanti kita akan sharing bersama ya Pak. Nah, sebelumnya saya ingin tahu bagaimana perasaan Pak Sukron ketika kemarin observasi pembelajaran. Yang pertama jelas grogi ya, karena kan biasanya kita mengajar tanpa diawasi, tanpa dipantau bisa lebih lepas, dan mungkin ada beberapa hal yang ya dalam penyampaian kemarin kurang maksimal gitu Bu. Ya, jadi sedikit grogi Iya, karena betul. biasanya mengajarnya ya sendiri. Iya. Nah, kemarin dilihat oleh saya Iya. ya, padahal ya kita sama-sama itulah Pak rekan ya. Jadi sebenarnya tidak perlu grogi Pak Sukron. Nah, apakah rencana pembelajaran yang kemarin Pak Sukron sudah sampaikan pada saat kegiatan praobservasi sudah terlaksana? Untuk pelaksanaan pembelajaran yang kemarin saya lakukan, dari rencana pembelajarannya alhamdulillah sudah tercapai Bu. Kemarin kan dari materinya siswa mampu menjelaskan pengertian magnet, kemudian sifatnya, dan juga tentang benda-benda di sekitar siswa yang menggunakan magnet. Saya rasa kemarin sudah tercapai. Dilihat dari hasil evaluasinya pun nilainya bagus. Terus ketika mengerjakan PKPD hasilnya juga sesuai. Baik. Jadi rencananya itu sudah terlaksana ya Iya. Pak. Nah, terkait tujuan pembelajarannya tadi yang tertuang di modul ajar, apakah tujuan pembelajaran tersebut semuanya sudah tercapai? Ya, untuk tujuan pembelajarannya kan kemarin hanya 2 ya Bu. Iya. Yang pertama tentang pengertian magnet dan sifatnya, dan juga yang kedua tentang
benda-benda di sekitar siswa yang menggunakan magnet. Nah, kemarin sudah kita praktekkan melalui lembar kerja suara didiknya, dan dari hasil evaluasinya juga hasilnya bagus. Jadi menurut saya sudah tercapai. Jadi kan kemarin ada 2 tujuan itu ya Pak. Iya, Yang pertama siswa dapat menjelaskan sifat-sifat magnet, Iya. yang kedua siswa dapat membedakan ya benda Iya, magnetis dan non-magnetis. non-magnetis. Nah, dari pembelajaran kemarin, menurut Pak Sukron apa yang menjadi keunggulan atau kelebihan pada saat pembelajaran kemarin? Kalau menurut saya tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin, saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, Iya. terutama pada bagian konten, karena pada pembelajaran kemarin saya menggunakan PowerPoint, kemudian video juga ada, dan yang terpenting adalah benda konkret. Nah, kemarin siswa sudah mempraktekkan langsung bagaimana sifat-sifat magnet, terus karakteristiknya, misal 2 kutub yang sama apakah saling menolak atau tarik menarik. Ya, dari konten itu sudah berdiferensiasi. Jadi yang menjadi keunggulan tadi Pak Sukron sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi ya Pak, terutama diferensiasi konten yang sudah menghadirkan ada bacaan, ada Iya. video, dan PowerPoint. terutama itu ya PowerPoint, ada juga magnet asli. Iya. Jadi anak tidak hanya bayangan Iya, ya, tidak itu magnet abstrak. itu seperti apa ya, abstrak. Jadi anak juga mencoba sendiri Iya. untuk praktek. Nah, berikutnya setelah Pak Sukron tadi kan sudah menyampaikan keunggulan atau kekuatannya. Nah, yang dirasa masih kurang atau yang menjadi apa hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran kemarin? Apa? Kalau dari kekurangan kemarin ketika saya mendampingi anak-anak dalam satu kelompok, itu ternyata masih ada beberapa anak yang kurang aktif. Ya, mungkin dia merasa minder dengan temannya, jadi tidak bisa melakukan kegiatan praktek secara langsung begitu Bu. Teman yang lain cenderung lebih mendominasi, jadi ada beberapa yang mungkin pasif begitu Bu. Jadi yang tadi yang masih merasa kurang nih Pak, Iya. yang perlu ditingkatkan yaitu dalam hal mengaktifkan siswa ya. Iya, Jadi betul. ada beberapa siswa yang masih pasif, Pasif, dan yang aktif itu malah lebih Iya, banyak. iya. Nah, tentunya di sini Pak Sukron memiliki cara-cara atau kiat-kiat untuk memperbaiki atau meningkatkannya ya Pak. Nah, kira-kira bagaimana strategi Pak Sukron untuk memperbaiki pembelajaran tersebut biar yang tadinya pasif jadi aktif? Mungkin kedepannya saya ya yang pertama mungkin pendekatan dulu pada anak yang tadi pasif. Kita tanyakan dulu, kenapa kok kamu tidak aktif seperti teman-teman. Nah, nanti ketika sudah ketemu permasalahannya, nanti lanjutnya adalah saya akan mencarikan solusi dan akan saya terapkan di pembelajaran saya ke depannya. Jadi akan melakukan pendekatan terlebih dahulu ya Iya, pada betul. anak tersebut. Bisa juga mungkin berkolaborasi nih Pak dengan Harus kolaborasi dengan sejawat untuk mencari solusi dari Iya. masalah tersebut. Nah, terkait dengan rencana Pak Sukron tadi, kira-kira kapan Pak Sukron akan memulainya? Untuk rencana saya akan memulainya mungkin ya secepatnya ya Bu, kita analisis dari anak itu kenapa kok bisa tidak aktif dengan seperti yang lainnya begitu. Nanti kita cari tahu penyebabnya dan akan segera kita evaluasi. Kemudian untuk pembelajaran kedepannya hari besok harapannya sudah bisa ketemu solusinya dan anak itu sudah bisa aktif seperti teman-teman yang lain. Semoga rencana-rencana yang tadi Pak Sukron sampaikan bisa segera ditindaklanjuti dan berjalan lancar. Nah, kemudian Pak Sukron itu apakah memiliki motivator atau penyemangat dalam melaksanakan rencana tersebut? Yang menjadi motivator atau penyemangat jenengan? Kalau jadi motivator atau inspirasi saya ya yang jelas ibu kepala kita, Bu Bekti Pratiwi ya, karena dia merupakan sosok yang benar-benar bisa menjadi leader dan bisa dicontoh sikap serta perilakunya, dan beliau selalu memberi support dan motivasi
bagi kita semua ya, terutama rekan guru untuk selalu berkembang dan terus belajar gitu. Iya, betul ya Pak. Jadi kepala sekolah kita Iya, itu Pak. merupakan motivator ya Iya, yang betul. luar biasa ya, menjadi penyemangat kita dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk murid. Di sini saya juga ingin mengajak Pak Sukron untuk belajar bersama nih Pak, mempelajari hal-hal yang terkait dengan perkembangan pendidikan. Nah, kemudian dari rencana-rencana yang tadi Pak Sukron sampaikan, kira-kira apa yang bisa dijadikan pengingat Pak Sukron tentang rencana tersebut? Menjadi pengingat. Yang jadi pengingat bagi saya mungkin refleksi kemarin ya, pembelajaran sudah saya lakukan ketika melihat beberapa kelompok ada anak yang negatif. Nah mungkin kita membayangkan anak itu nanti bagaimana caranya supaya hal itu tidak terjadi lagi. Jadi yang menjadi pengingatnya ya siswa, Iya, ya Pak. siswa. Siswa bagaimana saya harus memberikan pembelajaran yang menyenangkan, Iya. tidak membosankan. Jadi yang tadinya pasif jadi aktif. Iya betul. Oke, bagus sekali Pak Sukron. Saya berharap rencana yang tadi jenengan rencanakan itu berjalan lancar dan terlaksana dengan baik. Nah, sebelum kita akhiri sesi pada siang hari ini, bagaimana perasaan Bapak setelah kegiatan coaching hari ini? Untuk perasaan saya, terus terang saya yang pertama mau mengucapkan terima kasih Ibu kepada panjenengan karena dari awal observasi sampai kegiatan observasi berlangsung saya dapat beberapa masukan terutama dari panjenengan yang sekiranya bisa menjadikan saya motivasi supaya pembelajaran saya ke depan bisa lebih baik. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi coaching hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Sukron yang sudah menjadi partner saya nih Pak, dari mulai observasi sampai hari ini pada kegiatan pasca observasi. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi saya maupun Pak Sukron. Semoga kedepannya kita bisa menjadi guru yang lebih baik. Terima kasih ya Pak. Siap, sama-sama Bu. Demikian kegiatan pasca observasi bersama rekan saya Bapak Muhammad Sukron. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.